Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pandai yang masih bergelut dengan pasukan Bloodland tentunya menanyakan apakah dia takut karena dirinya berasal dari suku Tanduk Satu. Pandai mengatakan mereka tidak perlu takut karena dirinya tidak akan melaporkan mereka pada sukunya karena ini adalah urusan pribadinya. Pandai menanyakan apakah akhirnya pemimpin mereka yang datang kemari, tapi Lau tidak peduli dengan Pandai. Lau mengatakan sudah cukup basa-basinya, jadi bagaimana kalau dia menghentikan sandiwara ini dan mengungkapkan identitasnya. Lau kemudian menggunakan telepatinya sembari mengatakan jika emperor mereka ingin mengundangnya dan juga Braham. Jungwo berpikir apakah orang ini menyadarinya, ditambah lagi dia tahu kalau dirinya bekerja sama dengan Braham. Lau memberitahu jika keberadaannya di sini dan juga Braham tidak diketahui banyak orang, tapi dirinya tidak tahu jumlah pasti yang tahu soal dia. Jungwo yakin jika mereka pasti mengincar Sesa dengan mengajak dirinya dan juga Braham, jadi sepertinya dirinya sudah banyak kecolongan karena klan besar jauh lebih terlibat. Namun karena dirinya memiliki hubungan dengan Braham, dirinya tidak bisa menghindari perhatian dari banyak orang dan Jungwo kemudian melepaskan penyamarannya. Pandai menanyakan kenapa dia malah melepaskan penyamarannya dan Jungwo mengatakan tidak ada gunanya. Jungwo menanyakan bagaimana dia bisa tahu dirinya menyamar dan Lau mengatakan itu karena dirinya bisa melihat semuanya dengan menggunakan skill 9 mata ularnya. Lau memberitahu karena Yang Mulia Emperor sangat tertarik padanya, jadi dirinya datang kemari karena dia pasti sedang mencari pecahan tersembunyi. Jungwo berpikir Emperor of Gluttony adalah seorang penguasa serakah yang melap apapun yang berada di depannya, dan dia memiliki trait untuk mendapatkan sebuah skill dan juga kemampuan melalui kanibalisme. Emperor of Gluttony sangat tertarik pada Jeongwo karena dia belum pernah mencicipi daging seekor naga dan dia ingin sekali mengambil milik Jeongwo. Jungwo yakin jika semua itu pasti omong kosong karena tidak mungkin kaisar serakah itu hanya ingin bertamu dengannya dan mereka pasti menginginkan sesuatu. Lau mengatakan tidak perlu dipikirkan soal rumor buruk kaisar mereka karena itu semua hanyalah rumor dan dia tertarik pada potensinya saja. Jungwo rasa jika dirinya akan berpura-pura untuk bekerja sama dengan mereka, siapa tahu mereka akan berguna untuk melawan Elohim. Jungwo mengatakan sebelum itu dirinya harus melakukan sesuatu dan Lau mengatakan dirinya akan melindungi mereka agar tidak ada yang mengincar dinosaurus. Jungwo yakin jika dia pasti hanya ingin melihat kemampuannya, tapi semua itu tidak akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Beberapa saat kemudian, Ceratop dinosaurus akhirnya muncul dan Jungwo beserta dengan Edora dan Pandai langsung berangkat menyerangnya. Lau berpikir ini adalah waktu yang sangat pas untuk melihat kemampuan bertempurnya si Horder bersama dengan suku Tanduk Satu. Akan tetapi berbeda dengan apa yang dibayangkannya, Jungwo bersama Pandai dan Edora malah masuk ke dalam mulut dinosaurus seperti orang bodoh. Pandai mengatakan mengejutkan sekali mereka harus masuk ke dalam mulutnya, tapi dirinya tidak menyangka jika perut dinosaurus itu adalah sebuah dunia kecil. Jungwo mengatakan katanya Ceratop adalah kumpulan kesadaran berbagai macam spesies demonik yang telah digabungkan. Pandai menanyakan apa itu, dan Jungwo mengatakan ini adalah jantungnya Ceratop dan ada 5 jantung seperti ini di dalamnya. Jungwo mengatakan untuk mendapatkan keempat bagian lainnya, mereka harus masuk ke dalam kesadarannya, jadi questnya akan segera dimulai. Tak lama, sebuah quest akhirnya muncul di mana mereka harus bertahan selama 5 jam dalam gempuran melawan para demonik dan hadiahnya adalah jantung Ceratop. Akan tetapi, Jungwo langsung menggunakan serangan area yang luas dan menyerap semua demon yang mencoba untuk mendekatinya. Pandai mengatakan seharusnya dia memberitahu mereka jika ingin menggunakan serangan yang memiliki area yang sangat luas. Dengan skillnya barusan, Jungwo telah berhasil menyerap 1021 spesies demonik dan menyerap kesadaran Ceratop dengan cepat. Jungwo mengatakan agar mereka fokus saja pada apa yang mereka hadapi untuk sekarang, karena yang akan mereka lakukan mulai dari saat ini sangat penting. Jungwo mengatakan di depan sana ada seekor monster yang membawa jantungnya Ceratop, jadi mereka harus mengambilnya dan Pandai mengatakan itu mudah. Pandai dengan semangatnya tentunya langsung menghajar para demon yang menghalanginya, begitu juga dengan Edora yang mengambil sisi lainnya.
Sanan mengatakan kalau hal semacam ini seharusnya dia menyerahkan saja pada mereka dan dia tidak perlu membawa mereka berdua kemari. Jungwoo mengatakan ada sesuatu yang harus dirinya lakukan dan Sanan menanyakan apakah dia ingin mengincar tubuh aslinya Seratop. Beberapa saat kemudian, Jungwoo masuk ke dalam tubuh bagian terdalamnya Seratop dan dia bertemu dengan sosok hitam yang tidak lain adalah tubuh aslinya Seratop. Jungwoo berpikir ini adalah kesempatan yang sangat sempurna untuk mendapatkan SP demonik sebanyak-banyaknya. Jungwoo berpikir tampaknya ada seseorang yang sengaja membesarkan Seratop sampai-sampai dia seperti ini, tapi pertama-tama dirinya harus menghilangkan semua yang menguntungkan bagi Seratop. Jungwoo kemudian menggunakan domain deklarasinya untuk membuat pergerakannya Seratop jadi terbatas. Akan tetapi, Seratop yang keras kepala masih mencoba untuk bertahan dengan menyerang Jungwoo menggunakan tentakelnya. Tentu saja, serangan-serangan tentakel ini tidak akan mempan terhadap Jungwoo dan dia kemudian membakar Seratop untuk menjadikannya cumi bakar. Di luar tubuhnya Seratop, Lau sangat kebingungan dengan apa yang sedang terjadi di dalam sana dan kenapa Seratop menggeliat kesakitan. Lau tadinya mengira jika mereka dimakan Seratop hidup-hidup, tapi sepertinya Horder menyerang Seratop melalui tubuh bagian terdalamnya. Tak lama kemudian, seseorang dengan rambut pirang mengatakan dirinya baru tahu jika Bloodline bekerja sama dengan suku tanduk satu. Lau yang mengetahui mereka berasal dari Elohim tentunya menyuruh pasukannya untuk segera menghadang mereka. Lau mendengar jika mereka dipermalukan oleh Horder saat mereka mencoba untuk membunuh Galiath, jadi pantas saja orang membunuh mereka sangatlah kuat. Lau mengatakan sepertinya ada kesalahpahaman di sini karena mereka sama sekali tidak memihak suku tanduk satu, melainkan mereka memihak pada Horder. Mendengar jika mereka malah memihak orang yang mempermalukan mereka, tentunya membuat rambut pirang jadi sangat marah. Rambut pirang mengatakan kalau dia menghalangi mereka, maka Elohim tidak memiliki pilihan lain selain memusuhi klan Bloodline. Lau mengatakan untuk apa juga dirinya mengikuti perkataan mereka, dan seketika itu, Lau langsung mengeluarkan skill pembaguannya. Tidak cukup hanya dengan membagukan mereka, Lau juga menerbangkan pasukan Elohim menggunakan pusaran es dan membuat mereka berterbangan. Lau mengatakan dari awal seharusnya mereka tidak mencoba melawannya, tapi Lau sangat terkejut karena dia tidak menemukan mayat pasukan Elohim. Rambut pirang yang selamat dari pembaguan tersebut tentunya langsung menyerang Lau dari belakangnya sembari mengatakan, "Aku ada di belakangmu, bodoh." Pada akhirnya, pertarungan antara Bloodline dan juga Elohim terjadi, tapi posisi Bloodline sekarang tampaknya mulai terpojok. Lau yang menyadari jika mereka kalah jumlah tentunya menyuruh pasukannya mundur, tapi rambut pirang menyuruh pasukannya untuk tidak membiarkan mereka kabur. Rambut pirang berpikir dirinya tidak boleh membiarkan kesempatan ini, karena dirinya pasti akan dipromosikan jika telah berhasil membunuh Seratop, Horder, sekaligus Bloodline. Akan tetapi ketika rambut pirang sudah yakin dengan kemenangannya, Seratop berteriak dengan sangat kesakitan seperti ingin meledak. Benar saja dari dalam perutnya, Seratop tiba-tiba meledak dengan sangat dahsyat sambil mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya, mulai dari bebatuan sampai dengan lahar panas. Tanpa melihat yang mana kawan ataupun lawan, ledakan itu benar-benar menghanguskan pasukan Bloodline dan juga Elohim. Beberapa saat kemudian, suasana Danau Dero sudah berubah menjadi dunia unik miliknya Jaehwan, yaitu The World After the Fall. Rambut pirang yang sudah sekarat mengatakan bagaimana ini bisa, padahal dirinya ini adalah murid dari The Great Shin Freya dan dia itu cuma manusia biasa. Rambut pirang mengatakan bunuh saja dirinya, tapi semua orang yang dia kenal akan dibunuh oleh Tuan Aether, tapi Jungwoo mengatakan kenapa dia cerewet sekali. Jungwoo mengatakan apakah mereka pikir jika dirinya tidak tahu jika semua ini adalah jebakan dari mereka, dan rambut pirang terkejut karena dia sudah tahu semua ini. Beberapa saat sebelumnya, Jungwoo memberitahu Braham idenya untuk menggunakan jebakannya Elohim dengan mensummon para demon kemari. Jungwoo mengatakan kebanyakan anggota Elohim adalah keturunan Divine Blood yang sangat disukai oleh para ras demon karena mereka memiliki banyak sekali divine power. Setelah itu, Jungwoo menghampiri Lau yang sudah sekarat dan Lau menanyakan kenapa dia melakukan semua ini. Lau mengatakan padahal dirinya sudah membantunya menahan mereka, tapi kenapa dia malah membalasnya dengan tindakannya seperti ini. Jungwoo kemudian membukakan topengnya sembari mengatakan apakah semua ini sudah menjawab pertanyaannya.
Lau tentunya tidak percaya jika dirinya akan melihat wajah itu lagi, dan dia tersadar jika selama ini mereka cuma dimanfaatkan, setelah itu mereka akan dibuang. Lau mengatakan jika dia akan dimusuhi oleh Elohim dan juga Sang Zan, tapi Jungwo langsung menusuk Lau tanpa pikir panjang. Tentu saja, itu karena 8 klan besar juga terlibat dalam kematian adiknya, jadi dirinya tidak ada rencana untuk berbelas kasihan pada mereka. Di sisi lain, Braham dan Galiat sedang memantau pergerakannya Elohim, dan tampaknya pasukan yang dipimpin oleh Hemera dan Aether sedang masuk ke dalam wilayah mereka. Galiat mengatakan dirinya tidak menyangka mereka akan bekerja sama, tapi Braham mengatakan itu omong kosong. Braham mengatakan mereka adalah para bajingan yang akan membunuh saudaranya sendiri, bahkan jika diperlukan, mereka juga akan membunuh anaknya sendiri. Galiat mengatakan bukankah itu terlalu berlebihan, tapi Braham mengatakan begitulah sifat dewa yang memimpin mereka. Galiat mengatakan mereka tidak akan ragu menumpahkan darah, asalkan tujuan mereka tercapai, jadi sekarang dia harus membawa Sesa pergi dari sini. Setelah beberapa saat, Galiat membawa Sesa untuk pergi dari tempat ini, dan meninggalkan Braham seorang diri melawan mereka semua. Braham berpikir jika dirinya akan mengorbankan mereka semua hari ini demi menyembuhkan Sesa dan juga kebahagiaan Sesa. Bukan hanya sebagai hadiah terakhir yang bisa dirinya berikan pada Ananta, tetapi juga balasan kepada orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Braham berniat menyerahkan segalanya pada pertempuran kali ini agar Sesa tidak diincar oleh mereka, meskipun itu berarti dirinya akan hancur. Braham kemudian mengaktifkan sihir pertahanannya dan membuat pasukan Elohim agak kebingungan dengan lokasi yang mereka masuki. Aether mengatakan agar mereka semua berhati-hati karena mereka tidak tahu jebakan seperti apa yang sedang dipasang oleh Braham. Akan tetapi, tampaknya salah satu anggota Hemera malah menghilang dan Hemera menanyakan kemana orang itu. Bukan hanya satu orang, tetapi beberapa orang lainnya perlahan menghilang, seperti ada seseorang yang sudah menculik mereka. Bukan hanya itu, salah satu anggotanya yang memiliki skill deteksi, skillnya malah diblokir oleh sesuatu yang tidak diketahui. Hemera merasa ini sangat aneh, rasanya seperti defense powernya berkurang, bukan hanya perasaannya saja, tapi ada sesuatu di tempat ini yang menelan defense powernya. Beberapa pasukan Hemera tentunya mencoba untuk mengisi defense power Hemera agar dia tidak kelelahan terlebih dulu. Hemera mengatakan ini bagus karena sekarang dirinya bisa menggunakan kekuatannya dan dia kemudian menggunakan skillnya yaitu Ivory Light. Tampaknya skill tersebut dapat digunakan untuk memurnikan jebakan yang dipasang oleh Braham dan membuat kondisi pasukan Elohim kembali sehat. Seseorang mengatakan Nona Hemera memang hebat, tapi semua itu masih belum cukup karena jebakan selanjutnya sudah muncul. Pasukan Hemera tentunya sangat terkejut karena yang mereka saksikan saat ini adalah sekumpulan para demon, bahkan ada juga sejenis dinosaurus. Pria penjilat tadi yang sangat terkejut malah tidak melakukan apapun ketika dia akan dimakan oleh dinosaurus dan dia malah harus mati duluan. Hemera tentunya langsung disibukkan dengan melawan para demon yang mencoba untuk menyerang mereka karena mereka ini adalah santapan lezat bagi para demon. Hemera berteriak dasar Braham sialan, memangnya apa yang dia lakukan sampai bisa membawa para demon berpihak padanya. Hemera berpikir ini terlalu banyak untuk dirinya tangani, dan kalau terus begini, mereka semua akan mati jadi dirinya harus kabur duluan. Akan tetapi, Aether sudah berniat untuk menusuk Hemera dari belakang, dan Hemera benar-benar sangat terkejut dengan itu. Hemera mengatakan dia akan mati juga di sini, tapi Aether mengatakan siapa bilang dirinya akan mati konyol seperti dia. Melihat gambar segitiga dengan sebuah mata di kepalanya, tentu saja Hemera sadar jika dia sudah menjadi bagian dari Devil Army. Aether mengatakan segala hal yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Great God yang suatu saat nanti akan turun ke dunia ini. Mereka yang berani menentangnya akan merasakan kemarahannya. Tak lama kemudian, beberapa orang dari Devil Army keluar dari sebuah portal dan pasukan Elohim tentunya tidak berdaya karena Hemera sudah dibunuh. Aether rupanya sudah menjadi bawahan seorang bishop cukup lama dan dia bertugas untuk melakukan rencana rahasia ini. Bishop itu menanyakan apakah dia sudah mendapatkannya, tapi Aether meminta maaf karena kekurangannya ini membuatnya gagal merebut anak itu. Bishop itu mengatakan mau bagaimana lagi, sepertinya dirinya sendiri yang harus turun tangan dan melawan orang itu secara langsung.
Di sisi lain, Sesa meminta agar Galet segera kembali karena kakek sedang dalam bahaya, tapi Galet menanyakan apa maksudnya. Galet berpikir Sesa memiliki supersensory perception, karena itu firasatnya pasti benar, tapi dirinya harus menyelamatkan Sesa terlebih dulu. Galet mengatakan mereka tidak bisa kembali karena mereka mengincarnya, tapi Sesa mengatakan dirinya mau bersama dengan kakek. Melihat pasukan Devil Army yang datang, Braham tentunya berpikir sepertinya dirinya salah perhitungan karena pasukan demoniknya sudah dikalahkan. Braham tentunya memutuskan untuk pergi dari sini, tapi Bishop yang menyadari pemantauan dari Braham mengatakan riwayatnya akan berakhir hari ini. Braham tentunya sangat terkejut karena Kindred malah datang kemari, dan Kindred mengatakan apakah dia pikir bisa kabur darinya. Sedikit flashback di mana dulu sekali Ananta memohon pada Braham agar dia merawat anak ini, dan Braham tentunya terkejut dengan anak siapa yang dibawa ini. Braham mengatakan apakah dia sudah gila, bukankah dia sadar jika itu bukan anaknya, dan Ananta tahu soal itu. Ananta mengatakan anak ini memang tidak terlahir dari rahimnya, tapi dia tetap tumbuh di dalam hatinya, jadi dirinya ingin agar ayah merawat anak ini untuknya. Permintaan itu seperti menjadi permintaan terakhir dari seorang anak yang selama ini membenci dirinya, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, dia akhirnya dipanggil ayah lagi. Braham tidak mungkin bisa menolak permintaan anaknya tersebut, jadi Braham memutuskan untuk merawat Sesa sebagai penebusan dosanya. Pada satu titik, Braham mulai merasakan keterikatan dengan Sesa, dan Braham mulai berpikir apakah ini adalah perasaan dari seorang kakek yang melihat cucunya. Kembali ke waktu sekarang, di mana Kindred membelah sebuah ruangan persembunyian Braham, dan dia langsung mengejutkan Braham dengan tindakannya itu. Braham tidak habis pikir jika semua ini adalah perbuatannya Devil Army, terlebih orang yang melakukannya adalah Kindred. Kindred mengatakan apakah dia pikir bisa lari darinya, dan Braham sepertinya tidak memiliki pilihan lain selain menghadapinya. Kindred terus-terusan menyerang Braham, tapi untungnya Braham masih bisa menghindari serangan tersebut sembari mempersiapkan mantranya. Sambil merapalkan mantranya, Braham berpikir ini sungguh sangat aneh karena Kindred bisa bergerak dengan bebas di dalam domainnya. Seketika itu, Braham melancarkan petir pemusnahan untuk menghancurkan Kindred, tapi itu masih tidak berhasil melukainya. Braham berpikir ini sungguh tidak masuk akal, bagaimana bisa dirinya dipojokkan di dalam domainnya sendiri. Braham merasa ini terlalu aneh, karena mau sekuat apapun seseorang, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuhnya tanpa seizinnya. Namun setelah melihat tubuhnya Kindred yang diselimuti dengan energi hitam pekat, Braham berpikir sekarang dirinya paham kenapa dia sangat percaya diri. Braham yakin jika Kindred saat ini sudah menerima blessing dari Devil God, karena itulah dia bisa bergerak dengan bebas di dalam domainnya. Demon God bukanlah dewa maupun demon, ironisnya mereka adalah Divine Being yang memiliki trait sebagai demon. Karena itulah para penyihir menyebut mereka sebagai para dewa yang tidak pernah bisa mencapai surga, yaitu Heavenly Demon. Braham tahu jika dirinya tidak akan bisa mengalahkan Kindred dengan kekuatannya yang sekarang, jadi dirinya harus melarikan diri dari sini. Terlebih karena Illusion Barrier sudah menjadi lebih gelap karena kekuatannya Demon God, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan itu. Braham kemudian memutuskan untuk menghancurkan Illusion Barrier-nya beserta dengan semua yang ada di dalamnya agar membuat Kindred tidak bisa mengejarnya. Akan tetapi, Kindred dengan mudahnya menghancurkan semua sihir yang dilancarkan oleh Braham, seperti itu bukan apa-apa baginya. Akan tetapi, serangan sihir tersebut adalah pengalih perhatian, karena serangan yang sebenarnya adalah menggunakan Illusion Barrier. Seketika itu, Braham menghancurkan Illusion Barrier-nya dan menembakkannya kepada Kindred agar dia terhimpit dan ikutan hancur. Akan tetapi, Kindred tentunya tidak mau hancur begitu saja bersama dengan Illusion Barrier itu, dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Benar saja, penghalang dari Illusion Barrier itu tidak mampu untuk menahan kekuatannya Kindred yang telah diberikan blessing oleh Demon God. Braham yang melihat Kindred masih selamat tentunya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, tapi serangan Braham barusan masih bisa dihindari oleh Kindred. Beberapa anggota Devil Army tentunya mencoba untuk membantu Bishop mereka, tapi sepertinya ada sebuah serangan dari belakang mereka. Tampaknya, Galet memutuskan untuk kembali setelah Sesa merengek jika dia ingin menyelamatkan kakek.
Pasukan Devil Army tentunya berusaha untuk membunuh Goliath, tapi sepertinya Goliath masih terlalu kuat untuk menghadapi pasukan Kroco ini. Di tempatnya Braham, sekarang ini dia kembali berhadapan dengan Kindred, tapi Braham berpikir kenapa orang ini jadi semakin kuat. Braham tentunya tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya untuk bisa melawan Kindred dan juga menyelamatkan Sesa. Braham berpikir jika illusion barriernya mulai hancur, karena itu defense powernya juga melemah, jadi dirinya tidak akan mungkin bisa selamat darinya. Meskipun begitu, Braham tidak masalah jika orang seperti dirinya harus mati di tempat seperti ini sendirian. Akan tetapi, dirinya tidak bisa mati begitu saja dan membiarkan orang-orang seperti mereka menangkap Sesa, jadi dirinya harus melakukan apapun untuknya. Namun sungguh sayang, Braham yang sekarang tidak memiliki kekuatan yang cukup karena dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan dewanya. Akan tetapi menjelang akhir hayatnya, Braham mengingat kembali senyuman Sesa yang begitu tulus padanya, hingga dirinya tidak mau kehilangan senyuman itu. Braham berpikir jika Sesa selalu ditimpa kemalangan, dan dirinya tidak bisa membiarkannya sampai jatuh ke tangan para bajingan itu. Walaupun harus mengorbankan jiwanya sebagai persembahan, Braham akan melindungi cucunya sebagai seorang kakek. Seketika itu, Braham menggunakan sihir pemanggilan demon menggunakan darahnya, dan Kindred tentunya sangat terkejut dengan sihir itu. Seketika itu, sebuah gerbang yang sangat besar muncul di sampingnya Kindred dan juga Braham, tapi Braham sendiri sangat terkejut dengan kemunculan demon ini. Demon itu kemudian keluar sembari tertawa jahat. Selain itu, dia memiliki banyak sekali sayap di belakangnya yang menandakan jika dia adalah demon tingkat tinggi. Dari balik sayapnya tersebut, muncullah sesosok Great Demon Duke dan dia mengatakan udara di lantai bawah lebih menyegarkan daripada di lantai atas.